Ya halo Dax, kembali lagi bersama saya Harun Ozuka dan sekarang saya ingin menyampaikan suatu pandangan saya gitu kan, menakar perkembangan VTuber ID 2021 versi Profesor Hanozuka, yang mana ini diperuntukkan untuk mengisi diskursus Jaban Novelia ke-17. Jadi terima kasih banyak kepada para penonton, para mahasiswa bimbingan, para produks dan kawan-kawan sekalian yang sudah nonton malam ini. Jadi dan mohon maaf saya juga tidak bisa mengikuti kegiatan diskusi kali ini, dan jadinya saya akan merecord dan menakar, ya, jadi membahas perkembangan fitur ID 2021 versi saya. Nah, secara umum itu angka kelahiran, aktivitas benar-benar aktivitas secara kegiatan dan aktivis secara pelaku dan antusiasnya juga makin meningkat. Karena apa? Karena kita lihat sendiri 2020 itu kita merasakan bagaimana merasa time skip gitu kan. Tiba-tiba sekarang udah 2021 lagi. Tapi kan selama 2021 ini entah kenapa saya sih memang kerasa banget sebagai ya pengajar gitu kan, dan emang kerasa banget harus mulai ngajar online, sudah mulai harus mengikuti adaptasi kebiasaan baru gitu kan. Dan jadinya selama pandemi ini, terutama di Indonesia, itu kan mengalami PSBB gitu kan, bahkan sekarang ada PSBC, skala kecil gitu kan, kecamatan gitu kan dan sebagainya. Itu kan selama 2020 tuh kita membutuhkan alternatif hiburan, dan jadinya ya tadi bersamanya dengan kesulitan ada kemudahan. Ini selama ini setidaknya di sektor digital memang dia yang tetap bisa bertahan hidup gitu secara konten entertainment ya. Jadinya VTuber itu termasuk yang diuntungkan dalam artian ya, karena tadi semuanya melakukan aktivitas di rumah selama 2020, ya kan. Jadinya tingkat kelahiran VTuber dari 2019 ke 2020 itu sangat meningkat drastis. Nanti akan saya bahas, kita perhatikan bersama-sama. Dan itu yang menjadikan kita tuh ya memang bukan menjadi hal yang cukup baik, tapi memang di sektor ini kita mengalami perkembangan yang luar biasa. Di situ ya kita patut syukuri juga, dan memang seperti itu adanya. Jadi secara umum memang kita mengalami kelahiran aktivis dan aktivitasnya sangat tinggi, dan kita mulai ke 2021 menurut saya tetap meningkat dan trennya akan cukup bertahan selama setahun. Ya, karena apa ya tadi? Karena memang masih ada transisi di secara apa namanya tuh PSBB-nya, kemudian tadi pandeminya, terus AKB-nya, adaptasi kebiasaan barunya itu masih penyesuaian. Tapi karena ya saya pernah bilang sampai secara politis pun kita meskipun kita entertainment juga ya, secara ya itu hiburan, hobi gitu kan, tetap aja kerasa gitu. eh, Kalau memang ya getaran politik juga itu kan memberikan efek juga gitu kan. Itu keputusan dan emang secara politik ya, geopolitik dunia dan Indonesia pun ya itu juga mempengaruhi ke sini sebetulnya. Tapi kan itu terlalu jauh, tapi memang itu menurut saya terasa. Jadinya saya merasa itu tetap bertahan 2021, tapi jika dan hanya jika tidak ada peristiwa force majeure yang melanda secara nasional maupun dunia. Dan artian yaitu barangkali kita nggak tahu kan 2021 seperti apa, dengan kita punya berita baru bahasanya memang mulai ada varian yang lebih masif penularannya gitu kan. Nah itu kan jadi kayak ya virus ini benar-benar ya itulah, barangkali mungkin jadi makin meningkat karena memang kembali lagi karena terlalu bahaya di luar, jadi kita kembali lagi ke rumah dan aktivitas kembali di rumah lagi. Tapi juga pemerintah kemarin ada wacana untuk melakukan AKB juga. Nah itu kan ada penyesuaian. Nah itu tetap menurut saya memang selama tahun 2020 meningkat drastis, tapi tetap sekarang karena memang sudah mulai setahun dan emang ya gimana ya udah lumayan lama, jadinya pasti membutuhkan apa ya, ada rasa yang memang pengen bertemu langsung dan sebagainya. Nah, itu tuh
sengaja ke sana juga sih. Kebijakan-kebijakan pemerintah yang memang sudah mulai berkegiatan secara KB, nggak online lagi, dan itu ada penyesuaian gitu kan. Jadi antara, pernah saya bilang, antara Indonesia dipaksa decoupling, mengalami decoupling, keterlepasan antara konvensional menjadi digital, dan nantinya 2021 ini emang bisa dibilang ada penyesuaian kembali ke konvensional, tapi jadi digitalnya juga sudah naik gitu, udah setara seperti itu. Nah, itu secara umumnya kurang lebih emang saya cenderung ke sana, saya melihatnya tadi berita-berita yang ada. Namun secara khusus jika dikaji dengan beberapa pendekatan, saya ada 4 poin besar, mungkin 4 bab gitu ya. Tapi kurang lebih seperti itu. Yang pertama, ada konten, ada pendekatan konten, pendekatan sosiodemografi, itu tentang populasi gitu ya kurang lebih. Ada pendekatan ekonomis ya kan, sama pendekatan patologi sosial tentang penyakit-penyakit sosialnya itu. Nah, jadi yang pertama dari konten. Nah, dari konten ini saya melihat bahwa secara format 2021 VTuber ini back to basic. Dalam artian kembali lagi, kan tahun lalu 2020 tuh rajanya kan live streaming. Nah, sekarang saya merasa melihatnya back to basic, kembali lagi ke VOD konten yang bersifat record, upload. Jadi live streaming bukan berkurang, tapi mulai digandrungi kembali, karena memang tadi ada beberapa faktor, nanti akan saya sebutkan, kita bahas. Karena memangnya tadi virtual live streamernya makin banyak ya, tetap akan makin banyak, karena memang tadi ada kesempatan-kesempatan yang cukup ada tertarikan gitu para VTubernya, mulai dari motivasi diri, mau secara motivasi recognize, diakui, motivasi berkarya, motivasi bahkan pengen disawer, pengen alternatif income, itu sangat kita saya lihatnya tuh ya, hargai juga motivasinya apapun itu. Namun tetap live streamer juga makin banyak, tapi tadi penontonnya makin berkurang, karena makanya VOD menjadi salah satu konten yang mungkin barangkali lebih bisa di boosting, karena ada beberapa VTuber yang memang di saat orang lain live streaming, dia melakukan VOD, dia berhasil naik mulai lebih signifikan, lebih luar biasa daripada si live streaming gitu. Nah, jadi emang ada berbeda orientasi memang, tapi saya melihat kalau memang para VTuber yang live streaming ini, terutama yang live streamer, kan pasti mereka juga orang-orangnya dia juga pekerja, dia juga pelajar, pasti kan udah mulai pengen tetap berkarya, tapi ngapain ya gitu kan. Nah, itu tuh ya back to basic, menjadi VTuber VOD juga menjadi salah satu alternatif, atau mungkin pindah haluan jadinya, atau kedua-duanya dilaksanakan. Nah, itu juga mulai harus, saya sih melihatnya ke sana ya. Situ yang kedua ada konten secara jenis, itu tetap di 4 jenis saya lihatnya. Ada talking, singing, drawing, gaming, mohon maaf ya catatan saya ini. di gaming di gaming gitu ya, tetap aja kontennya mah gitu aja gitu, karena memang kita sangat harus akui dan sangat sadari kita keterbatasan dimensi. Kecuali yang memang sudah ada bisa 3D, mungkin saja ada konten satu lagi tambahan, yaitu dancing barangkali, atau drama, atau yang penting yang fleksibilitasnya lebih luar biasa, atau emang diakalin lewat VR chat barangkali lebih memungkinkan, tapi tetap primadonanya tetap dipakai di sini dengan variasi yang berbeda. Dengan kuncinya adalah menjadi sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik ya. Menjadi sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Jadinya meskipun Anda sama, talkingnya sama ya, podcast misalkan, kemudian ya mungkin ceramah kayak saya gitu kan, atau nyanyi, itu sama aja. Tapi yang menjadikan Anda berbeda itu yaitu, berbeda aja dapat minimal dari personality aja. Emang pasti kita semua kan pasti beda banget ya, personalitinya beda-beda. Di situ pasti kalian merasakan perbedaannya di sana, dan itu akan kalian mendapatkan niche tersendiri ya. Jadi yang mendapatkan keterbedaan tadi, dialah yang akan menarik perhatian karena memiliki niche tersendiri gitu. Jadi yang akan bertahan itu setidaknya memang sudah mulai merasakan keperbedaan tadi, dan emang mendapatkan niche tersendiri gitu. Seperti itu. Meskipun emang sama kontennya seperti kemarin ada Genshin Impact semuanya gamingnya, tapi kan karena ditonton tuh barangkali karena orang yang berbeda. Nah, itu kan sudah mulai merasa gitu kan. Jadi secara default memang nggak terlalu signifikan, tapi mulailah Anda memiliki
atau fokus terhadap diri sendiri gitu, brand tersendiri. Nah itu yang membangun diri Anda, alasan mereka yang nonton itu balik lagi menonton Anda gitu, menonton dan menyaksikan konten Anda. Kemudian secara macam, konten pendidikan mulai bermunculan dengan ke-underrated-annya ya, tetap mulai ada menurut saya mulai ada yang berani mulai bahas tentang pendidikan bahkan secara akademik maupun non akademik. Dalam artian kemarin saya ketemu sama yang hukum, kemudian ada yang bahas politik, ada yang bahas kimia, matematika, itu kan dalam artian benar-benar mapel gitu kan atau makul. Tapi barangkali memang lebih kepada cenderung ke analisis apa pop kulturnya, misalkan seperti mungkin kami gitu kan, atau enggak hal-hal lainnya yang bersifat entertainment ya, education entertainment. Menurut saya itu makin banyak dan makin mulai bermunculan, namun tetap underrated karena memang ya kita harus sadari juga konten insanity chaotic dan sensual seksual lebih variatif dan tetap menjadi primadona ya. Karena apa? Karena dalilnya begini. Waduh, dalil ya, kurang lebih kutipannya begini: insanity ya, kegilaan dan sosiopati lebih mudah dan lebih cepat penularannya daripada kebaikan. Jadi memang akan selalu orang konten-konten yang wah, yang lebih chill, lebih apalagi lebih nangkap di remaja-remaja, yaitu pasti lebih primadona. Kecuali yang konten-konten non ini yang bersifat entertainment, yang bersifat santai atau memang ini tapi masuknya ke ranah mereka dan kalian bisa mengambil viewer atau niche mereka, komunitas mereka, itu kalian bakal mendapatkan suatu hal yang baik gitu. Makanya bisa dibilang evaluasi kembali kalau memang konten Anda kurang gitu. Mungkin apa gitu. Ya tadi ya kita harus sadari juga yang sensual kadang kala rame, mau drama, mau yang apapun meskipun itu negatif tetap aja rame. Namanya juga perhatian. Nah, itu memang kita harus terima juga, begitulah menjadi ya itulah salah satu cara meskipun emang kalau secara baik buruk ya mungkin baik, mungkin saja buruk gitu kan. Itu tergantung tafsirnya gitu. Seperti itu. Dan yang lumayan cukup fenomenal adalah dimulainya keterpaduan variasi konten VTuber 2D dan 3D. Maksudnya apa? Misalkan kontennya itu, jadi VTuber itu dulu sampai-sampai ya anggaplah secara konservatif itu VTuber itu tidak sama sekali tidak boleh memperlihatkan di baliknya. Ya, tapi kan ada beberapa misalkan kita temui seperti Noria Sensei gitu kan dengan Inuyama Tamakinya. Itu kan kayak dia tuh VTuber tapi juga memperlihatkan aslinya siapa, Nakano Hitonya siapa, di belakangnya siapa, VA-nya siapa, seiyunya siapa, kan gitu. Nah nanti VTuber tuh bukan semacam selain menjadi lore itu sendiri dan role itu sendiri, tapi juga akan ada keterpaduan. Jadi dia juga si seiyunya, si Nakano Hitonya atau VA-nya itu akan tampil juga gitu. Mau secara memperlihatkan tangannya doang atau makanannya, jadi kayak semacam mukbang tapi diliatin mangkoknya mungkin dan sebagainya, barangkali bisa kali gitu. Karena memang tadi karena tantangan konten yang biar gak biasa-biasa aja atau memang yang pengen yang lebih beda, itu kan harus memperlihatkan yang cukup itu, mulai liberal gitu, mulai berbeda lagi. Itu VTuber tapi kok memperlihatkan ini, bahkan naik ke semacam Utaite yang memperlihatkan badannya namun tidak memperlihatkan kepalanya, kan barangkali gitu ya. Atau bahkan Utaite pun kadang-kadang saya lihat artis-artis yang memang menutup dirinya gitu kayak Nano, kemudian siapa ya, saya sih taunya ya Stopuri, Mafu gitu kan, terus Soraru itu ditutup gitu kan, kalau selfie ditutupin mukanya apa mulutnya atau gimana. Ya itu barangkali nanti bakal ke sana, dan emang bahkan secara konten live, konten YouTube pun mereka bakal cenderung apa namanya itu si bakal bareng gitu, bahkan keterpaduan RL dengan virtual. Jadi dia virtualnya ada, RL-nya juga ada. Jadi memang sudah mulai dalam artian lebih bebas, lebih liberal, tapi bakal itu akan ada keramaian gitu kan. Selain dari keramaian ada orang yang nanti akan dibahas di patologi sosial, tapi lebih kepada itu juga kan karena kreativitas jadinya bakal pandangan-pandangannya bakal berbeda. Nah, itu yang bakal cukup rame gitu, karena memang ya tahun ini bakal saya melihatnya bakal lebih variatif gitu, sampai ke menembus RL sekalipun. Nah, itu yang pertama di bab pertama. Waduh, bab pertama ya, apalagi sekarang udah lumayan nih. Yang kedua, bab kedua adalah sosiodemografi. Nah, di sini secara pendekatan sosiodemografi itu lebih kepada kependudukan, lebih kepada sosialnya ya, ya penduduknya gitu ya. Demografi itu kan bahasnya populasi gitu. Nah, jadinya yang pertama adalah
Natalitas atau kelahiran atau debut aktivis VTuber ID 2021 terutama indie tetap meningkat, ya, tetap meningkat. Cukup tetap meningkat, bagus gitu kan. Namun, bukan namun, mohon maaf. Dengan asumsi perkiraan subjektif total VTuber 2019. Jadi dulu itu saya melihat ada orang yang memang mendata VTuber itu sekitar 50 sampai 100-an gitu. Tapi itu kan mungkin kurang ya, karena mereka kan fans doang ya. Jadi dia mendata siapa aja VTuber dan sebagainya. Dan atau enggak, salah satunya saya melihat di Rewind 2019 yang oleh Gigi Senpai. Di situ kan ada 47 atau 49. Nah, saya asumsikan bahwasanya emang ada 50 yang tergabung di sana di Rewind itu, dan di luar sana saya asumsikan 2019 itu ada 100 sampai 250 orang VTuber di Indonesia pada saat itu. Nah, di tahun 2020 menurut data survei PVC kemarin mendata VTuber ID, kami mendapatkan per November kemarin itu ada 480-an. Kita bulatkan menjadi 500, itu yang terdata. Belum di Desembernya, belum lagi yang lainnya. Barangkali 500 sampai 1000. Jadi dari 100 250 setahun 2019, di tahun 2020 itu ya tadi meningkatnya lumayan drastis, 5.500 orang sampai 1.000 orang. Itu tuh yang terdata kami 500, belum lagi yang di luar sana. Belum lagi kayak gitu. Dan yang itu asumsi saya seperti itu. Dan di tahun 2021 akan lahir 2 kali lipatnya. 1.250-an sampai ke 2.000 VTuber nantinya. Terutama yang indie ya. Kalau misalkan dari sektor agensi, mereka juga menyumbang sama. Minimal agensi lokal minimal dia setiap wave-nya melahirkan 2 sampai 3 gitu kan per 1 bulan misalkan, atau per 1 semester, minimal 1 semester deh. Jadi satu agensi bakal melahirkan 4 sampai 6 orang dikali misalkan ada agensi barunya 10. Itu kan ada 40 sampai 60 VTuber nantinya. Belum lagi Nisanji, Mahapanca sama Hololive. Itu yang apalagi Nisanji kan tiap triwulan itu ada lagi gitu kan. Nah, itu juga menyumbang juga gitu kan, lumayan besar, apalagi agensi lokal juga. Nah, VTuber ini apalagi kan mereka lebih bebas, lebih independen kan gitu. Namanya juga indie kan, independen. Kemudian, nah ini yang kedua nih, ini yang cukup sedih. Namun mortalitas atau kematian atau graduate atau hiatus ini, saya disebutnya mortalitas karena emangnya tadi kan bahasnya natalitas, berarti kan kelahiran, mortalitas itu kematian ya. Anggapan di sini kan kelahiran tuh debut, kalau kematian tuh graduate gitu kan. Jadi kan anggapnya mati gitu kan. Dianggapnya hilang, nggak lagi menjadi VTuber gitu kan. Itu atau nggak hiatus, hilang jejak mulai cukup banyak di tahun ini, di 2021. Kenapa? Itu tuh terutama di VTuber yang motivasi kebertahanannya rendah ya, terutama VTuber indie. Karena kalau VTuber agensi mas setidaknya mereka merasa ada kontrak atau ada alasan bertahan gitu. Nah, itu mereka bakal merasa wajar gitu, dan maksudnya ada yang lebih jelas gitu. Nah, makanya rata-rata VTuber agensi lokal meskipun kecil juga, tapi mereka setidaknya lebih jelas karena ada timnya, ada rasanya gitu. Makanya VTuber yang motivasi kebertahanannya rendah dan tidak memiliki cukup circle secara lembaga maupun relasi pertemanan, mereka cenderung akan graduate lebih cepat. Itu tuh apalagi yang tidak terdata oleh kami secara PVC di mendata VTuber ID. Kami juga apalagi itu yang di luar sana barangkali mereka tuh ada, cuman tidak terjamah, tidak terlihat, nggak tahu ya itu apakah mereka tuh lahir atau tidak gitu kan, itu kan tidak tahu, kami tidak tahu. Dan makanya saya merasa di luar sana banyak banget, bahkan mungkin tadi angka tadi juga lebih banyak dari yang saya perkirakan. Nah, itu yang bahkan kalau yang dikenal pun kita yang memang tidak masuk ke circle secara lembaga ini bisa dibilang circle atau komunitas atau agensi, grup gitu, ataupun relasi pertemanan ya tadi, nggak masuk ke circle VTuber indie ini itu gitu kan, nggak masuk Discord ini itu dan sebagainya. Itu kan kayak itu akan mereka tuh nggak punya link, dan jadi motivasi kebertahanannya rendah gitu. Apalagi kalau udah dia itu harus kerja full misalkan, atau harus kuliah full dan harus fokus akademik atau fokus gawe, gimana lah itu kan, apalagi motivasinya ya berbeda lagi. Apalagi motivasinya yang rendah tuh misalkan VTuber cuman iseng-iseng, VTuber cuman apa gitu ya, pokoknya yang rendah aja, itu bakal menurut mereka yang bakal paling rentan graduate gitu.
selain dari VTuber yang rentan di-doxing gitu ya. Karena mereka bagi-bagi VTuber yang di-doxing ya itu tadi di-doxing dan emang dia nggak siap dan emang cenderung mereka nggak mampu mempertahankannya dan emang nggak mau juga, wah itu mereka bakal cenderung graduate atau ya mungkin ganti avatar dan sebagainya, mungkin seperti itu. Salah satunya seperti itu. Nah, selanjutnya penonton atau entusias atau aktivis sekalipun, jadi ada antara ya anggota komunitas VTuber ID gitu kan, anggotanya itu kan ada aktivis pelakunya sama pengikutnya penggemarnya kan, entusiasnya. Diperkirakan antara umur sekolah atau kuliah bahkan kerja. Nah, ini secara populasinya ya. Sedangkan berbagai kebijakan pemerintah cenderung menerapkan adaptasi kebiasaan baru ya di tahun ini di 2021 yang membuat para anggota komunitas VTuber ID mulai kembali lagi beraktivitas seperti sekolah, kuliah, bahkan kerja. Sehingga menyebabkan trafik penonton menurun secara signifikan. Gitu. Alasannya mulai dari tidak semua pelajar mempunyai akses internet untuk menonton stream VTuber favoritnya, mahasiswa dan pekerja mulai sibuk dengan tugas dan kerjanya dan lain sebagainya gitu. Ya jadi memang sudah karena mulai ada adaptasi kebiasaan baru, mereka sudah mulai masuk sekolah, udah mulai ya meskipun menyesuaikan waktunya gitu kan, seminggu sekali kemudian ganti rolling gitu kan, karena emang ya tadi adaptasi kebiasaan baru teh gitu kan. Kemudian apalagi ditambah lagi yaitu yang kerja-kerja gitu kan udah mulai ya, kalau apalagi yang mungkin belum apa namanya itu udah mulai panggilan kerja gitu kan, udah di tahun ini tuh ya itu mereka mulai yang nonton sulit nonton, yang VTubernya sulit berkarya gitu. Ya barangkali jadinya jarang nge-stream, jadinya mungkin jadi VOD tadi, makanya alasan saya back to basic karena memang para VTuber itu karena udah mulai kerja bakal mengurang gitu, berkurang juga mereka secara streamnya, bahkan drastis juga menjadi VOD lagi, back to basic gitu. Nah, kurang lebih sosialisasi fisik bertemu dengan teman lebih urgent dan dibutuhkan dahulu. Jadi emang ya tadi yang penting mah ketemu orang itu lebih dibutuhkan dulu gitu. Selama setahun ini kan bahkan ya dari semenjak PSBB pertama di Februari Maret April gitu kan, di kuartal 1 atau enggak bahkan mulainya signifikan di April gitu kan. Kita udah mulai 3 kuartal merasa diam di rumah kan, butuh orang, butuh teman, butuh ketemu orang. Itu kan merasa ya itu yang menjadikan ya barangkali butuh teman dulu gitu, butuh ketemu orang, butuh bersosialisasi dan sebagainya. Jadinya ya senang aja bakal merindu itu gitu. Kalau ya hiburan YouTube-nya mah ya apalagi VTuber, belum lagi VTuber kan bersaing dengan YouTuber lain. Nah itu juga apalagi dengan hiburan yang lain. Nah itu jadi memang ya makin berkurang lah. Ya, tapi catatannya terjadi efektif ketika pemerintah sudah benar-benar melakukan adaptasi kebiasaan baru tanpa PSBB kembali gitu. Tapi kalau emang PSBB lagi, ada yang lebih force majeure lagi, lebih parah lagi, baru itu ya kurang efektif juga. Nah, berarti emang ya barangkali bisa kembali lagi nonton lagi dan sebagainya gitu kan. Pokoknya akan ada mulai online lagi, maksudnya online bareng jadi hybrid gitu. Pembelajaran pun hybrid antara online juga sama RL juga. Itu sudah mulai diterapkan gitu. Jadi emang tetap berkurang karena emang kan mulai capek, yaitu kan mulai aduh meskipun hiburan terus tapi kan ya tadi apalagi ada istilah dopamin detox gitu. Jadi kayak terlalu banyak dopamin hiburan jadinya butuh detoksifikasi, kayak terlalu banyak hiburan jadi butuh istirahat. Itu barangkali bisa menurun gitu karena tadi dopamin detoxnya ketemu orang tadi. Ya bisa jadi seperti itu. Kemudian di bab 3, bab 3 yaitu sosioekonomi. Di sosioekonomi poin pertama ini VTuber indie yang telah bertahan lebih dari 6 bulan bertahan dalam ancaman graduate-nya. Jadi saya lihatnya kalau udah lebih dari 6 bulan mereka tuh sudah mulai struggle, udah melakukan live streaming atau berkarya atau VOD dan sebagainya lebih dari 100 jam terbang, dan mereka sudah yang melakukan apapun lah gitu. Mereka tuh bisa bertahan hidup selama 6 bulan terakhir itu, dan apalagi ditambah dia itu setelah mendapatkan niche tersendiri gitu. Saya udah punya pasar ini, saya sudah mulai saya sudah virtual artist, udah saya mah mending jadi pembuat anak gitu kan atau gimana, atau enggak yang VTuber yang rigger ya mending ke sana, atau enggak VTuber yang mixer yang suka ngedit lagu, nyanyi ke sana. Jadi emang udah niche-nya gitu. Apalagi membuat semacam merchandising dan sebagainya gitu kan, mau yang digital maupun yang physical. Itu juga bisa dibilang sama gitu.
Nah, mereka-mereka ini yang bisa bertahan hidup, bertahan dalam ancaman graduate-nya, dan telah mendapatkan niche-nya juga, mulai naik level ke intermediate. Intermediate ini yang nanti saya akan bikin video khusus untuk apa maksudnya intermediate, VTuber basic, VTuber intermediate, sama VTuber advance. Nanti saya itu mah pandangan saya aja. Tapi ya sebenarnya dia naik level ke intermediate, yaitu VTuber sebagai portofolio dan alternatif income. Nah, tadi karena memang VTuber ini sebagai portofolio, apa ya? Tadi barangkali menjadi alternatif income. Jadi selama saya misalkan saya kembali kerja, saya kembali kuliah, kembali sekolah, tapi dia selama jadi VTuber tuh dia kan tetap berkarya. Jadi dia juga nggak kosong-kosong amat. Dan dia mendapatkan niche-nya tersendiri. Dia punya skill tambahan dan mendapatkan income tambahan. Jadinya kayak barangkali ini jadi alternatif income gitu. Karena portofolio, saya punya skill rigger, saya punya skill ini, dan if mungkin VTubernya graduate menjadi YouTuber biasa atau mungkin nggak sama sekali, bisa jadi ya punya ya Pak tadi pengalaman tambahan dan leveling tersendiri dan menjadikan portofolio ya seperti itu. Kenapa seperti itu? Bahkan naik ke level advance VTuber. Ya, advance VTuber ini sebagai bisnis digital. Barangkali itu jadi mulai jadi bisnis, bikin ya tadi mungkin bikin seminar, mungkin bikin apa namanya tuh paket anak tadi misalkan atau ya tadi sebagai bisnis aja jadinya, mungkin punya merchandising dan sebagainya gitu kan. Jadi tadi alternatif income mah lebih kepada ya udah mulai traktirannya bagus, kemudian apa namanya tuh social base-nya bagus, ya sawer-sawernya bagus gitu kan. Tapi ini mah lebih ke bisnis digital, lebih lagi tadi bisa dibilang bikin online shop atau bikin merchandising, bahkan bisa ya event online, apa event offline juga. Wah, pokoknya bisnis digital lah, terutama di bagian VTuber agensi atau ya tadi circle yang memang sudah mulai melihat peluang juga di sana sebagai bisnis digital. Nah, itu menurut saya di 2021 sudah mulai ada ke sana gitu. Kemudian di sosioekonomi yang ke poin 2 itu di VTuber group atau agensi VTuber group atau agensi ya, terutama yang lokal mulai bermunculan makin banyak. Bahkan banyak dilahirkan dari circle-circle VTuber yang mencoba naik level manajerial berbasis bisnis gitu. Nah, jadi saya melihatnya yang VTuber agensi lokal ini bakal naik gitu. Yang circle-circle dulunya tuh just only circle, mereka tuh bakal naik sebagai ya tadi VTuber group atau agensi tadi. Mereka lebih pede, dia punya skill manajerial, dia punya SDM ya di sektor riggingnya, di sektor ilustratornya, di sektor editingnya, kemudian audio mixingnya, dan bahkan mungkin marketingnya, bahkan mungkin direktur produksinya, bahkan mungkin direktur SDM-nya. Wah, banyak hal lah mungkin ya itu. Jadi barangkali mereka mulai dari circle tadi naik ke grup agensi ya lokal gitu. Ya meskipun emang mungkin bakal struggle juga di sektornya, pasarnya mungkin di mikro kecil menengah. Mungkin ya menengah di sini saya anggapnya ini Sanji sama Hololive dan Maapanca. Mungkin setidaknya mungkin di mikro kecil ya agensi ini bisa masuk gitu di sana. Kalau menengahnya sulit kalau memang belum bisa semacam Maapanca yang memang sudah mulai besar juga dengan Andi Adinata dan Ali Adelianya gitu kan. Kalau emang itu kan bersifatnya bottom up. Kalau top down itu kan Hololive dan Sanji emang udah besar dari luar datang ke sini ya dia juga jadi stabil gitu kan. Emang datang ke sini udah punya nama, beda lagi. Makanya itu saya melihatnya top down. Itu mungkin bisa dikaji lebih dalam ya. Kemudian nah yang terakhir, poin terakhir nih yang memang saya kadangkala memang selain bahas tadi potensi-potensi juga ini ya tadi potensi yang bersifat ya kurang baik gitu ya, kurang enak menurut saya. Jadi sifat di threat analisisnya atau di bagian weaknessnya yaitu patologi sosial. Patologi sosial tuh ilmu sosial ya logos ya itu ilmu, patonya itu penyakit, jadi penyakit, ilmu penyakit sosialnya ya. Penyakit sosial di sini ya tadi kegaduhan komunitas VTuber akan lebih cepat penularannya di tahun ini karena populasi peminatnya makin banyak dan cenderung berasal dari imigran sektor di Jepangan atau bahkan umum yang membutuhkan alternatif in content ya, alternatif konten entertainmentnya. Nah, di dalam populasi yang tadi imigran tadi, perpindahan ke VTuber tadi sudah mulai terlihat, apalagi dengan ya saya melihatnya secara fakta juga, Hololive juga makin membuka potensi penonton makin banyak ya. Dengan Gen 2-nya yang ratusan ribu itu, dan itu juga membuktikan perkembangannya banyak meskipun emang itu campuran, tapi juga itu potensinya banyak. Nah, di dalam sekumpulan banyak populasi tersebut terdapat oknum yang melihat komunitas VTuber sebagai target sasaran baru dia
untuk melancarkan manuvernya membuat keramaian dan kegaduhan dengan berbagai modus, ya apapun itu. Dan yang paling primadona adalah doxing method dan cenderung menarget VTuber agensi besar. Itu pun sudah terlihat di tahun lalu di 2020 kan kita mulai wah itu saking itu doxing method tuh benar-benar kayak primadona, dan itu kayaknya 2021 makin terlihat. Nah, apalagi ya tadi terutama yang cakupan besar ya tadi, yang pohonnya besar makin ya semakin pohon tinggi dan besar, badannya makin besar juga kan. Tapi buahnya juga makin lebat juga. Nah, itu juga akan diterpa lebih dominan dan lebih terasa oleh VTuber agensi, terutama yang besar-besar. Kalau yang indie kecil-kecil, mereka sebetulnya bisa dibilang nggak terlalu peduli juga barangkali, dan mereka juga lebih independen. Kecuali yang independen ini, yang indie ini, yang memang niatnya naik ke bukan naik ya, menjadi portofolio dia naik menjadi VTuber agensi atau daftar ke VTuber agensi yang lebih besar. Itu memang benar-benar harus less information atau benar-benar keep privasinya harus benar-benar secure. Nah, itu yang makanya kenapa tetap doxing method itu apa namanya tuh menjadi ancaman atau musuh utama atau musuh besarnya VTuber itu adalah di doxing tadi, karena memang berbasis privasi tadi. Yaitu kan memang dari masa Jepangnya atau ya bawaan Jepangnya kan VTuber seperti itu. Kecuali memang tadi yang indie yang santuy dan kalem dan cenderung liberal dan nggak peduli gitu kan. Ya tadi ya apalagi itu ya jadinya mereka santai-santai aja gitu kan dan kalem gitu. Bahkan kalaupun kalau bisa mungkin kita bisa gathering ketemuan itu lebih bebas ya. Ya namanya juga independen kan, bebas. Tidak dependen gitu kan. Seperti itu. Dan mungkin itu dari keempat poin yang akan terjadi di tahun 2021 menurut saya. Mungkin ya terlalu panjang juga ya seperti itu kan saya terbiasanya. Semoga jelas, semoga dia mengerti ya. Kalau tidak mengerti mungkin bisa di komen di bawah gitu kan. Ini juga bakal di record dan bakal di clip, jadi boleh didiskusikan di bawah juga. Bisa kita saling berdiskusi juga atau langsung sekarang, karena sekarang juga sebagai materi diskursus Japanophilia 17 gitu kan. Jadi menakar perkembangan VTuber ID 2021. Nah, kita akan bahas bersama-sama dan kurang lebih adalah 2021 tetap VTuber tetap bisa bertahan, tapi kebertahanannya itu tergantung dari faktor lain gitu. Yang mana yang bersifat adaptasi kebiasaan baru tadi ya, yang PSBB tadi. Yang mana memang ya tadi secara aktivisnya juga pelaku VTubernya juga mereka juga punya kesibukan sendiri, sudah mulai kesulitan mungkin berkarya, jadinya mungkin jarang, itu juga bakal berdampak dan termasuk ke penontonnya juga mulai sulit nonton ya karena mulai sekolah dari pagi sampai sore lagi dan hal-hal lainnya. Dan itu apalagi butuh dopamine detox gitu kan, bisa di searching apa itu dopamine detox. Nah, itu juga menjadi salah satu kuncinya di sana gitu. Tetap tinggi, live streamer tinggi, tapi penontonnya mungkin rendah gitu. Ya mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kesalahan ucapan, mungkin ada ketersinggungan, dan mohon maaf dan terima kasih kepada para penonton dan para pemirsa juga. Tetap dukung terus kami dan marilah kita tetap berkarya dan tetap bermimpi, mempunyai mimpi mungkin di tengah kondisi yang sulit ini. Karena apa? Karena kita tetap harus bisa nyatakan halumu. Oke, terima kasih banyak. Saya Harun juga pamit undur diri. Selamat malam ya. Sampai jumpa. Bye bye. Thank you.